Halo semuanya, selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan tentang medan magnetik dan induksi magnetik. Yang pertama ada induksi magnetik pada kawat lurus. Seperti ini gambarnya, lalu seperti ini rumusnya. B sama dengan mu0I per 2VR, di mana B ini adalah induksi magnetiknya, satuannya Tesla, dan mu0-nya adalah permeabilitas, di mana nilainya ini adalah 4V dikali 10 pangkat 7. R-nya ini adalah jarak atau jari-jari, satuannya meter. I-nya ini adalah arus listrik, satuannya ampere. Lalu selanjutnya ini di dalam induksi magnetik pada kawat lurusnya ada kaedah tangan kanan, di mana ibu jarinya sebagai I, berarti ini dia ke atas. Lalu P ini adalah titik medan magnetiknya, berarti seperti ini. Nah, kalau misalnya bagian yang gelapnya ini ada di arah kita, berarti dia ini masuk bidang. Sebaliknya, kalau dia yang bagian putihnya ke arah kita, berarti itu keluar bidang. Seperti itu. Selanjutnya ada contoh soalnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus listrik 2 ampere dengan jarak medan magnetik di titik P sebesar 2 cm. Tentukan besar dan arah medan magnet pada magnetik di titik P. Seperti ini gambarnya, berarti I-nya 20 ampere, di sini berarti 20 ampere. Lalu R-nya ini 2 cm, ini berarti 2 cm, yang ditanya ini berarti yang P sini. Ini rumusnya B sama dengan mu0 dikali I per 2VR. Langsung kita substitusi saja nilai diketahuinya berapa. Sudah di substitusi, ini dapat hasilnya 20 dikali 10 pangkat min 7 per 1 dikali 10 pangkat min 2. 20 dikali 10 pangkat min 7 ini bisa berubah menjadi 2 dikali 10 pangkat min 6 per 1 dikali 10 pangkat min 2. Nah, 10 pangkat min 2 ini bisa dipindah ruas ke atas, jadi 10 min 6 dikurang 10 min 6 ditambah 2. Jadi 2 dikali 10 min 4 Tesla. Nah, untuk arahnya, I-nya kan dari barat ke timur. Berarti seperti ini. Nah, P-nya ini kan ke selatan, berarti seperti ini. Nah, berarti yang ngadep kita ini adalah yang gelap. Berarti arahnya ini masuk ke bidang. Selanjutnya adalah induksi magnetik pada kawat melingkar. Rumusnya ada B sama dengan mu0 IN per 2R. Di mana N ini adalah jumlah lilitan. Dan yang hilang di sini adalah P yang di bawah, tidak ada. Selebihnya sama saja. Contoh soalnya, kawat berupa lingkaran dengan jari-jari 3 meter dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Yang ditanyakan adalah induksi magnetik saat memiliki 30 lingkaran. Nah, diketahui R-nya sama dengan 3 meter, I-nya sama dengan 12 ampere, N-nya sama dengan 30. Yang ditanya adalah induksi magnetiknya. B sama dengan mu0 dikali IN per 2R. Tinggal substitusi saja nilainya. Substitusi nilai mu0, I-nya 12, N-nya 30 per 2R. R-nya 3 meter. Ini bisa kita coret habis 12 bagi 26, coret habis 30 dibagi 3 10. 4 dikali 6 dikali 10 sama dengan 240 pi per 100 min 7. 240 nolnya bisa kita coret ke min 7, jadi sama dengan 24 pi dikali 10 pangkat min 6 Tesla. Selanjutnya ada induksi magnetik pada selenoida. Nah, untuk selenoida ini ada dua rumusnya. Kalau dia di pusat itu rumusnya L yang di bawah, kalau dia di ujung berarti L-nya dikali 2. Kalau atasnya tetap sama. Ini ada contoh gambarnya. Langsung saja ke contoh soal. Sebuah pegas berbentuk selenoida memiliki 40 lilitan dialiri arus listrik sebesar 2 ampere dengan panjang selenoida 2 cm. Tentukan medan magnetik selenoida di pusat dan medan magnetik selenoida di ujung. Di sini saya akan mencontohkan pada di pusat saja. Untuk di ujung bisa menyesuaikan dengan rumus di bawah ini yang L-nya dikali 2 saja. Selebihnya nilainya sama. N sama dengan 40, I-nya sama dengan 2 ampere, L-nya sama dengan 2 cm, lalu substitusi saja ke rumus yang sebelah sini. Setelah disubstitusi, nilai mu0, nilai IN, dan nilai L. Ini bisa kita coret duanya biar bisa disederhanakan.
Lalu 4V dikali min 7 dikali 40 sama dengan 160 per 10 pangkat min 7. Nah ini kenapa bisa jadi 6? Min, ini 10 min 1-nya pindah ruas ke atas menjadi 10 pangkat 1. 10 pangkat 1 dikali min 7 sama dengan 160 dikali 10 pangkat min 6. Nah ini bisa kita coret nolnya, ini bisa kita coret menjadi min 5, jadi 16 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya ada induksi magnetik pada toroida, di mana rumusnya adalah B sama dengan mu 0 dikali IN dikali 2 VR. Ini ada gambarnya. Langsung saja ke contoh soalnya. Terdapat toroida memiliki 80 lilitan dan berjari-jari 10 cm. Dialiri arus listrik sebesar 2 ampere. Induksi magnetik pada toroida sebesar, diketahui N-nya sama dengan 80 lilitan, R yang sama dengan 10 cm, E-nya sama dengan 2 ampere. Untuk R bisa kita rubah menjadi M menjadi 1 dikali 10 pangkat min 1. Langsung saja kita jawab. Ini adalah rumusnya, langsung kita substitusi saja nilai yang diketahuinya. Mu 0 dikali I yaitu 2 dikali 80 per 2 VR. R-nya 1 dikali 10 pangkat min 1 karena sudah berubah menjadi meter. Ini bisa kita coret, habis ada sederhana, terus jadi 2 dikali 2 dikali 80 sama dengan 320 dikali 10 pangkat min 7 per 1 dikali 10 pangkat min 1. Nah 320 dikali 10 pangkat min 7 bisa disederhanakan lagi menjadi 32 dikali 10 pangkat min 6. Lalu 1 dikali 10 pangkat min 1 bisa pindah ruas ke atas menjadi 1 kali 10 pangkat 1. Dan min 6-nya ini bisa kita coret menjadi 32 dikali 10 pangkat min 5 Tesla. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada kawat. Nah ini rumusnya ada F sama dengan, saya nyebutnya bil di sini, atau B dikali L dikali sin alfa, di mana I-nya ini apa, arus listrik, L-nya ini adalah panjang kawat, satuannya meter. Nah sin alfanya ini mengikuti dengan apa yang diinginkan oleh So. Langsung saja ke contoh soalnya, ini gampang sekali. Sebuah kawat dengan panjang 4 meter berarus listrik 3 ampere. Jika kawat diletakkan pada medan magnet 2 Tesla yang arahnya membentuk sudut 90 derajat terhadap arah arus, maka gaya magnet yang dialami kawat yaitu sebesar, nah diketahui I-nya sama dengan 3 ampere, L yang sama dengan 4 meter, B-nya sama dengan 2 Tesla, dan sin 90 derajat, sin alfanya sama dengan 90 derajat. Intinya adalah gaya magnetnya. Di sini sudah ada rumusnya, yang tadi tinggal kita substitusikan saja nilainya. 2, B-nya 2, I-nya 3, L-nya 4, sin 90 sama dengan 1. 2 dikali 3 dikali 4, 24. 24 dikali 90 derajat yaitu 1, sama dengan 24 Newton. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada dua kawat sejajar. Di mana rumusnya FL sama dengan mu 0 dikali L2 dikali L1 dikali L2 per 2 VR. Nah, untuk dua kawat sejajar ini pasti ada dua kawatnya. Dimana kalau dia searah, berarti dia mengalami tarik menarik. Kalau dia beda arah, maka dia akan mengalami tolak menolak, seperti itu. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, ada dua kawat sejajar dengan jarak antar kawat adalah 2 cm. Jika arus listrik pada kawat sebesar, yang pertama sebesar 2 ampere dan yang kedua sebesar 3 ampere, tentukan gaya persatuan panjang pada kawat. Langsung saja yang kita cari diketahuinya yaitu R-nya sama dengan 2 cm, kita ubah menjadi meter menjadi 0,02 meter atau sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 meter. I1 nya sama dengan 2 ampere, I2 nya sama dengan 3 ampere. Intinya adalah F per L nya. F per L sama dengan mu 0 dikali I1 dikali I2 per 2 VR. Tinggal kita substitusikan saja seperti biasa. Nilai mu 0 nya, terus I1 nya 2, I2 nya 3 per 2 VR. R yang sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 2 karena sudah kita rubah menjadi meter. Lalu kita bisa coret menjadi 2 bisa dicoret juga agar bisa lebih sederhana ya. 2 dikali 3 sama dengan 6, 6 dikali 10 pangkat min 7 per 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini karena sudah habis ya. Nah, 1 dikali 10 pangkat min 2 bisa berubah-ubah ke atas menjadi 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2, sorry. Jadi min 7-nya ini ditambah 2. Jadi min 5. 6 dikali 10 pangkat min 5.
rumuskan. Selanjutnya ada gaya Lorentz pada partikel bermuatan, di mana rumusnya adalah FL sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta, di mana Q-nya ini adalah muatan, satuannya kolom atau C. V-nya ini ada kecepatan, satuannya meter per second. Ini ada contoh soalnya. Suatu partikel listrik memiliki muatan sebesar 6 μc, bergerak dengan kecepatan 10 meter per second, dipengaruhi oleh medan magnet sebesar 5 Tesla yang arahnya tegak lurus. Nah, tegak lurus ini berarti dia membentuk sudut 90 derajat. Tentukan besar gaya magnetik pada partikel tersebut, atau FL-nya. Diketahui Q-nya sama dengan 6 μc. 6 μc ini bisa kita rubah menjadi C, yaitu dikali 1 kali 10 pangkat min 6. Hasilnya yaitu 6 dikali 10 pangkat min 6. V-nya 10 meter per second, B-nya 5 Tesla, sin theta-nya 90 derajat. Langsung saja kita substitusikan, gampang sekali, tinggal dikali-kali saja semua. B dikali Q dikali V dikali sin theta. B-nya 5, Q-nya 6 dikali 10 pangkat min 6, V-nya 10, sin 90 yaitu 1. 6 dikali 5, 30, 30 dikali 10 sama dengan 300. 300 dikali 10 pangkat min 6 kali 1 ya, satunya. Ya udah, lepas saja. 300 dikali, ini bisa disederhanakan lagi, kita coret set, ini harusnya, kesalahan saya, harusnya 3 dikali 10 pangkat 4, bukan 3 dikali 10 pangkat 5. Seperti itu. Selanjutnya ada RLC ya, atau rangkaian arus bolak-balik. RLC ini singkatan dari resistensi, induktor, dan kapasitor. Ya, dimana di sini ada V, A-nya ini sebagai Vm, W-nya ini sebagai omega, amplitudo ya. Nah, ini banyak sekali rumusnya. Dimulai dari ada rumus RLC-nya untuk menentukan XL, XC, VR, VLX, VC, IR, IC. Nah, ini bisa kita pakai untuk menyesuaikan dengan soalnya akan seperti apa. Kalau soal meminta tegangan total, berarti kita harus mencari VR, VL dengan VC dengan mengkalikan arus listrik masing-masing dengan R, XL, dan XC. Sedangkan kalau yang ditanyakan adalah impedansi, maka kita bisa mengkalikan L-nya dengan ohm, apa omega. L dengan omega, lalu kalau untuk C 1 per omega C. Nah, untuk kuat arus maksimum itu rumusnya IM sama dengan VM. VM itu yang ini, A ini, Z per Z impedansi. Langsung saja ke contoh soal yang terakhir. Suatu rangkaian seri RLC dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang memenuhi persamaan tegangan T sama sin 100T. Tentukan kuat arus maksimum atau IM-nya. Inilah gambarnya seperti ini. R-nya 500 ohm, L-nya 8 Henry, C-nya 5 microfarad. Langsung saja kita jawab. Di sini diketahui R-nya sama dengan 500 ohm, L-nya sama dengan 8 Henry, C-nya sama dengan 5 microfarad. Kita ubah menjadi farad, menjadi 5 dikali 10 pangkat min 6. V-nya sama dengan 50 sin 100T. Yang ditanyakan adalah arus maksimum. Kuat arus maksimum. XL-nya sama dengan yang sebelum kita cari impedansinya, kita harus cari XL dan XC-nya terlebih dahulu, dimana XL-nya sesuai dengan rumus yang di sini. Lalu tinggal kita substitusikan saja, W-nya ini dapat dari sini, 100T ini. 100 ini nilai W-nya. Jadi 100 dikali 8 sama dengan 800. Dan X-nya ini 1 per 100 ini dikali 5 dikali 10 pangkat min 6. Ini bisa kita coret, ini bisa kita coret menjadi min 4 agar lebih sederhana. Nah, untuk agar bisa min 4-nya ini pindah ke atas, 5-nya ini harus bernilai 1. Maka sama-sama kita bagi 5. 1 dibagi 5 sama dengan 0,02. 5 dibagi 5, 1. 0,02. Ini pindah ke atas menjadi 10 pangkat 4. 0,2 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya 2000 ohm. Selanjutnya kita mencari impedansinya berapa. Z sama dengan
akar R kuadrat ditambah buka kurung XL dikurang XC tutup kurung kuadrat, dimana R nya 500, ini XL nya 800, XC nya 2000. 500 kuadrat sama dengan 250.000, 800 kurang 200 sama dengan 1200, 1200 kuadrat sama dengan 1.440.000, ditambah menjadi akar 1.690.000. Akar 1.690.000 sama dengan 1.300 ohm. IM yang terakhir kita cari IM nya. IM sama dengan VM, yaitu 50 ini, dan Z nya 1.300. 50 per 1.300 sama dengan 1/26 ampere. Kalau ingin untuk bilangan bulat bisa tinggal di bagi manual saja, tapi kalau tidak ya tidak usah. Begitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dalam menjelaskan atau kesalahan dalam berkata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.